Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan membahas, mereview mengenai mata kuliah eh, pendidikan kewarganegaraan. Ya. Jadi untuk UTS semester genap ini, mohon teman-teman untuk dipelajari bab 1 sampai dengan bab 4 ya, teman-teman. Bab 1 sampai dengan bab 4. Ya. Adapun nanti yang dipelajari bab 1 itu mengenai bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan mutu sarjana atau profesional. Itu bab 1 ya. Eh, Nanti kalian pelajari pengertian-pengertian pendidikan kewarganegaraan ya, baik secara terminologis ya, baik secara yuridis ataupun baik secara etimologis ya. Itu di bab 1 gitu ya. Kemudian untuk eh, di bab 2, nah bab 2 nanti kalian pelajari mengenai bab 2 itu bab mengenai bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter gitu ya. Itu di bab 2, silakan kalian pelajari mengenai pembentukan identitas nasional ya. Pembentukan identitas nasional itu sama secara historisnya seperti apa ya, secara politisnya seperti apa dipelajari, kemudian secara sosiologisnya seperti apa gitu ya. Silahkan itu dipelajari. Kemudian di bab 3, tadi bab 2 ya, di bab 2, eh, ya betul tadi bab 2. Kemudian di bab 3 itu mengenai bab bagaimana urgensi integritas nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Di bab 3 ini kalian pelajari, di sini ada integrasi dan disintegrasi. Ya, silakan dipelajari mengenai integrasi dan disintegrasi. Kemudian di situ ada jenis-jenis integrasi nasional seperti apa juga dipelajari. Ya, itu eh, serta pemahamannya ya, pemahaman integrasi nasional itu apa, kemudian tadi jenis-jenis integrasi nasional seperti apa, kemudian pelajari juga mengenai eh, integrasi dan disintegrasi itu di bab 3 ya. Kemudian di bab 4, bab 4 itu mengenai bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Di eh, 4 ini, sorry ya, di bab 4 itu kalian pelajari mengenai tata urutan perundang-undangan ya. Itu kan ada tata urutan perundang-undangan ya, baik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, atau Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Itu silakan dipelajari dan juga pelajari juga di bab ini 4 ini, yaitu pemahaman konstitusi. Konstitusi kan ada di arti sempit seperti apa dan arti luas konstitusi seperti apa. Kemudian di bab 5 masih juga dipelajari, di bab 4 pelajari juga tentang dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia itu kan seperti apa. Kemarin kan saya jelaskan itu dinamika konstitusi yang ada di Indonesia yang pernah berlaku itu konstitusi apa saja begitu ya. Itu bahkan kemarin ada bentuk tabelnya ya, di materi sudah ada. Kemudian kalian pelajari juga aplikasi dari apa namanya,
aplikasi dari negara ini ya eh, memberikan suatu apa namanya peraturan ya yang jelas ya yang mengikat untuk warga negaranya ya. Di situ kalau tidak keliru di bab 4 kalian pahami juga pasal-pasal yang ada seperti pasal 23A itu dipahami maksud dan penjelasannya seperti apa. Kemudian di bab 4 ini juga pelajari mengenai peralihan konstitusi, bukan peralihan konstitusi ya. Pasca eh, Orde Lama jatuh, itu kalau nggak salah ada beberapa tuntutan dari reformasi. Silahkan nanti di bab 4 kalian pelajari itu juga. Di bab 4 kalian pelajari tentang tata urutan perundang-undangan, kemudian juga dinamika konstitusi yang ada di situ seperti apa. Kemudian di bab 4 masih ada konstitusi dalam arti sempit, arti luas seperti apa. Kemudian pemahaman pasal-pasal yang ada di situ ya yang mengikat warga negaranya untuk melakukan bakti terhadap negaranya. Kemudian juga karena ini berkaitan dengan konstitusi di bab 4 ini ya itu ada perubahan konstitusi dan tuntutan-tuntutan reformasi ya setelah era 98 juga dipelajari. Itu ya, teman-teman. Jadi di bab 4 ini kalian pelajari tadi yang saya sampaikan gitu ya. Jadi tugas kalian adalah eh, mempelajari apa yang telah tadi saya sampaikan dari bab 1 sampai dengan bab 4 ya. Itu ya. Jadi karena ini materinya sangat banyak ya di masing-masing materi yang saya sudah buat slide di slide ya. Kemudian di akhir materi kan sudah saya kasih rangkumannya sehingga nanti kalian pelajari itu saja supaya kalian nanti memahami dan bisa mengerjakan soal-soal UTS. Begitu ya teman-teman, saya rasa harus dipahami ya, diulang lagi video ini, dicermati mana-mana yang harus dipelajari gitu ya, biar kalian nanti bisa mengerjakan. Oke, saya rasa cukup teman-teman untuk review materinya. Ya, saya ulangi, materi PKN kali ini untuk UTS ya semester genap itu dari bab 1 sampai bab 4. Itu ya, selamat belajar. Jangan lupa belajar yang rajin, berdoa agar semua dimudahkan dan kalian mendapat nilai yang baik atau sesuai dengan harapan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.